warahmatullahi wabarakatuh. Jom mati nasa rana po. Tunirin ni Pak. Kosong aja mau anu. Kada raya. Ini. Bapak Ibu, menjawab salam itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib atau sunnah? Wajib. Kira jai pahala ana wajib kah atau sunnah kah? Iya. Yang jai pahala ana wajib. Makanya kalau ada saudara yang mengucapkan salam kepada Bapak Ibu, iya, kita harus lebih besar suara daripada yang orang yang mengucapkan salam kepada ta. Iya. Kata kadang-kadang puna berusaha lagi mereka artinya kadang-kadang sigap pagi agak berusaha lagi. Kadang-kadang kita tidak menjawab salamnya itu saudara kita. Tak muri-muri jadi bawah. Iya. Padahal salam itu kata Nabi adalah bentuk keselamatan. Iya. Salamat kiri pemantangan ta, salamat kiri linota, salamat tong kiri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jok bajina puna semangat ki. Si tangan tular itu. Iya, lari si tangan lagi. Iya. Tadi Bu yang mengaji itu kebetulan ada acara keduanya manasik haji di blok AE dekat Masjid Babul Khair. Jadi dia minta izin sama saya, Ustadz, mungkin setelah saya selesai mengaji saya tidak sempat tinggal. Dia akan lanjut lagi di acara manasik di dekat Masjid Baitul Khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Bapak Ibu kita banyak bersyukur kepada Allah. Bukan berarti kita bersyukur atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, Ibu almarhumah Nikma Dembau. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, kita hadir bertaziah pada malam hari ini. Semoga dengan langkah kaki kita baturi balat taman rini, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Duduknya kita di majelis tasya seperti ini Bapak Ibu, yakinkan dan tanamkan lalan ria tinta, insya Allah akan mengangkat derajat perjalanan kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Sini Ki duduk, ini kosong. Dan mari kita senantiasa Bapak Ibu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita amalkan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita jamaah sekalian, insya Allah kita sebagai umatnya di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Caranya Bapak Ibu pun nair kesigapan Nabi terlalu ribu salam, insya Allah perbanyak salawat kepada Nabi. Iya. Almarhumah
Ibunda Nikma Daimbau telah meninggalkan kita. Pirombangi di kubur, rombangi di. Iya. Itu berarti ibu almarhumah bapak ibu sudah merasakan bagaimana nikmatnya itu bermalam pertama di alam kubur. Beda itu bapak ibu bermalam pertama di Hotel Claro dengan bermalam pertama di alam kubur. Benar di Hotel Claro di bapak ibu bermalam pertama enak atau tidak bu? Sana nyaman. Iya, tetapi ketika kita sudah berada di alam kubur, kira-kira bagaimana rasanya kalau kita bermalam pertama bapak ibu? Ketika kita hidup di dunia, ruangan rumah kita senantiasa diterangi dengan cahaya listrik. Mungkin ada aseta di rumah. Mungkin ada spring bed di rumah. Tetapi punarawa kubur maki, kira-kira apa nasiapkan kekarengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika jenazah kita diturunkan ke liang lahat, kemudian ditutup dengan bambu, ditutup di poin papan, kemudian ditimbun dengan tanah. Tidak ada secuil pun cahaya yang bisa menembus alam kubur kita. Sanna sasanna. Kuburan itu sifatnya sempit, kata Nabi. Kuburan itu sifatnya sangat panas. Dan tuna dingin kubur, bapak ibu. Kuburan itu gelap. Sanna sasanna jamaah sekalian. Apa yang bisa menerangi alam kubur kita? Kata Nabi, tidak ada lain amal-amal perbuatan kita dalam kehidupan dunia. Siapa tahu sibuk kiri di nota, tetapi tenan alipaki sibuk untuk akhirat tak. Ambani masih kah, tapi batalaki japa meri masih kah. Nah karena sambayan toja Ustaz, tetapi ribala jas sambayan. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Anjoni karena ya sibuk rinoa, semua manusia pasti sibuk. Tidak ada manusia yang tidak punya kesibukan dalam kehidupan dunia. Semakin tinggi status sosial yang kita miliki dalam kehidupan dunia, yakinlah kita akan semakin sibuk dibuatnya. Semakin tinggi pangkat, jabatan, dan kedudukan yang kita sandang dalam kehidupan dunia, yakinlah kita akan semakin sibuk dibuatnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kesibukan yang mengatur perjalanan kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita yang mengatur kesibukan itu? Punda niat rupa tahu, niatur sigans kesibukannya, insya Allah dia sampai hari tua akan menjadi orang tersibuk dalam kehidupan dunia. Annelino sinampai duduk jadi talla Bapak Ibu. Nah karena Nabi kita akmaru ummati mabaina sittina ila sabu'in. Umur umatku itu kata Nabi hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan terlalu sedikit kata Nabi yang bisa melampaui umur 70 tahun. Tapi tak karena Ustaz At-Talasa Inji Haji Salah. Haji Salah kira-kira siapa yang urut nama? Kira-kira lah bisa bilangnya. Tapi kulle jadi itu jari juga bayan jo. Tena perhatian Haji Salah. Ngeri. Tena. Nah, Bapak Basus siapa yang urut Bapak? Tapi ini masakan 70 Bapak. Iya, tuh si gede iya, coba bayangkan, lala busuk minta tuh hari timba, coba bayangkan. Inilah hikmahnya kematian Bapak Ibu. Andai kata tena napak dia kinjonikan ya kematian karena Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira ente kami menegatiman rasi minta tuh, rasi tuh kira-kira jari kali gini tuh ya hari timba. Inilah hikmahnya kematian. Makanya orang yang beriman tahu tapaka mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kematian itu adalah kehidupan
yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jarenne saribatan tani madai bau alif tebala ji Bapak Ibu. Alif tebala ji. Karena di fase perjalanan kehidupan kita ini kata Nabi itu ada 4 fase perjalanan. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Ia lalang keribatan mata kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian masuk ke suluk. Langsung menuju yang namanya alam dunia. Iya, alam lino. Almarhumah sudah berada di alam yang keempat. Yang namanya alam barzah atau alam kubur. Alam barzah artinya alam yang membatasi antara kehidupan dunia dengan alam kubur itu sendiri. Almarhumah tena monicini. Bagaimanapun cintanya Pak Abdullah Mairi Bainena, Allah itu lebih cinta kepada ibu almarhumah Nik Madaimbau daripada cintanya Pak Abdullah. Kira-kira nih Bapak Ibu yang hadir ini malam, kira-kira siapa yang jadi mate? Siapa yang jadi? Nah kira-kira ulah tala sa sibilangan 50 tahun, tala sa rikatimba. Iya. Nairo. Iya. Gunania era tala sa sibilangan 50 tahun ko doa ka ngi. Kira-kira ente ka matanja na puna sibilangan 50 tahun. Kira-kira tanja apa nih Pak? Tanja kura-kura midi. Kata siapa yang urut? Iya. Coba mi 70. Coba. Kira-kira pun nasi bilang 50 tahun. Kira-kira apa mi? Apakah malah dari gatipan? Apakah malah? Iya. Makanya kata Nabi Bapak Ibu, khairun nas mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Mana bodoh umurutta tena nasalo duduk talla sakirilinoa tapi si kuntu panggau kantan jo sanging gawa kambaji mairi karengan lahu subhanahu wa ta'ala. Manan tekam masibuk na pak dinuanta sibuk na pak kokoanta punan ilang ngiriki bandri masjid nurun minallah atintang kane ku pamarirongan ne karenga ta'ala lah hadir kat ron ripak kiota terima sigi nurun minallah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kapun narilino aja niya bokonta Bapak Ibu, tapi tena bokonta meri akhirat san untuk cilakata. Lah siapa salutan netalla sarulino? Iya. Katen mantan rikatimbang, walaupun kikanang ustad, yai tanahku rikatimbang akontra yakintu. Tidak ada yang merasa memiliki apa yang ada dalam kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Aku kontra asing jadi. Iya. Tidak ada yang merasa memiliki. Baca surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yaslahiruna sa'atan wa la yastakdimun. Nah karena Allah Subhanahu wa taala si kuntu ni kananya rupa tahu lebak kupatan tua miat jalana. Iya, lebak kupatan tua mi kontarana atalla sarlinua atalla sarikatimba. Iya. Si Dembau, siapa umur Dembau? Ya kira-kira 40. Iya. Almarhumah Dembau cuma diberikan kontrak kehidupan kurang lebih 50 tahun Bapak Ibu. 50 jutaan disare kontrak atalla sarlinoa. Padahal perbandingan hari dengan kehidupan akhirat nakana karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Al-yauma indallahi ka alfi sanatin mimma taudun. Si allori akhirat sama dengan si 1000 tahun rilinoa. Jari punna 50 ya tahun umur ga nampan akiyo maki karengan Allah Subhanahu wa taala itu berarti Bapak Ibu tidak lebih dari 15 menit untuk kehidupan akhir. Bodonan netala satar lino. Iya.
Makanya hiasi Bapak Ibu dengan ibadah ini, hidup ini. Iya, sanna cilaka hata, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, balatta kama istana rilinoa. Jai doit taribanga. Iya, punya jabatan yang tinggi, tetapi semuanya itu kita tidak mempatkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira lensingar di kuburan. Makanya salah satu amalan Bapak Ibu yang tidak bisa ditinggalkan, iya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan dunia, apakah kasiasi talla satta atau kalumanyang katalla santa, sekali jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya ibadah salat Bapak Ibu. Lalu tak kalupanya di kaneri sambaya. Coba yang kanganyo mate makin di sambayang ingi jadi. Iya. Coba yang kan. Tetapi jasi bagan rupa tahu anjari pinje batang kalin na jenasa lampang gapatom pahala sambayang kaniranto mimeri masigi. Waktu natalla sakimai ko. Lampa boya dalek kadang-kadang tina pananta masubu lampa naraloy masigi tapi si kadinda mati rotong ini sambayang iri masigi. Ini hati-hati Bapak Ibu, amalan yang paling pertama-tama dihisap itu di alam kubur Bapak Ibu. Tiai barang-barang tawatun tatalla sarlino, bukan jabatan yang ketika kita sandan dalam kehidupan dunia, tetapi nakana nak bita awwalu ma yuhasabu alaihi abdi yaumal qiyamati shalah. Amal yang paling pertama-tama dihisab, amal yang paling pertama-tama napakutan yang kareng Allah Subhanahu wa taala, ia mintu sambayanta almarhuma nikma daimbau wattunna ni pasoso nan rikuburuka tena panagan na patampulo langka je sumpai langkana je pangantara na sumpai niat morua malaika ambaktui almarhuma ibu nikma daimbau. Siapa di antara dua malaikat yang datang di sisi kanan dan kiri kepalanya? Malaikat Mungkar dan Nakir. Apa napakutanakan malaikat Mungkar dan Nakir? Semuanya berhubungan dengan sambayanta Bapak Ibu. Marabbuka inahay karenga ta'alanu nakana sambayang Allahu Akbar. Najawa ki sambayang. Man nabiyuka, siapa nabimu? Najawa ki sambayanta asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangimamaka inahay saribatannu punna rajin kemes sambayang berjamaah di masjid ruminallah at tantu jaya gangagantar masigi ka Bapak Ibu. Nantu agam masiga sang agam bahaji Pak. Tina ni antu to salan tamari masigi ka. Tina ni sang to bahaji antu. Iya. Tina ni to godin tamari masigi ka. Nakana Ustaz. Biasanya sandal tapi lak masigi ka. Iya. Ya itu. Iya. Kebiasa gaman je Bapak Ibu ni. Puna tahun nah basambayan na Pak. Tina tu na pati alalay. Kanjo ni kene sambayang anjari rindring iri batang kalenta. Anjari kali kiri batang kalenta. Puna napa itu ni kene sambayang insalah terjaga itu batang tubuta. Iya. Limanta tina napati japu-japuki. Puna baji ki sambayang. Bawata tina napiti kanakanai. Iya. Jadi ukuran itu sambayang Bapak Ibu diukur dengan tubuta. Kalau ada orang rahaji ngemes sambayang tapi nangai napit na joparan rupa tahu tina bantunan laba sambayang na. Iya. Kalau niat rupa tahu rajin ngiji sambayang tetapi kadang-kadang masih bergosip kepada tetangga yang ada di kanan kiri rumahnya, aku lagi di pakutan tangan untuk sambayang na. Iya. Karena itu nikana sambayang rin ribatang kalenta bawata tina napiti kanakanai.
matanta tena na pancini-ciniki. Iya, tena na sambaran na cini. Iya. Tolinta tena na piti langeri. Iya. Bangkenta tena na piti jappa-jappai punna tena dai kabajikan. Iya. Jaring jadi kena sambayang Bapak Ibu anjari rindringi. Bagaimana kita bisa menilai salatnya di tetanggata, saudarata, lihat perbuatannya dalam sehari-hari. Punna nia ija limana patia lelei, iya, bahaya izin tuh. Apalagi punna napalit tinggi kali, nanalle silamat tanana tahu, hati-hati nih Bapak Ibu. Iya. Di hari kemudian nanti orang yang seperti ini Bapak Ibu dipasompuang injusin sampai butai. Iya. Tiala loki. Iya, kadang-kadang kita gampang akan tina jana cini kepanan buta Ustaz. Ku padet tinggi kaliku sikede duduk. Hati-hati yang begini Bapak Ibu. Anjo karingat ala tina netan na cini Bapak Ibu. Iya. Hidup ini sebuah pertanggungjawaban. Iya. Baji inji Bapak Ibu punna sandala tapela rima sigi kah. Tapi punna nia sandal tali bakka rima sigi kah, yang paling bahaya. Iya, jadi punna nia tok lampar rima sigi na tapela sandal ta Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan? Iya, allemimah. Iya. Iya. Anjari amal lagi itu salah dina kriya lo riboko. Daripada nia sandal tapi tali bakka rima sigi kah, Pak? Iya, kan itu kan sandal tali bakka rima sigi. Iya, benar nih. Biasanya sandal temer masih kan? Iya. Jadi pun tapila ini tapila masih Bapak tidak usah Pak. Jadi amal itu buat kita. Iya, jadi amal. Dia lagi moro-moro. Jangan itu sambil. Iya. Iya jina bahaya Pak. Punanya sandal tali bakal kamera masih. Iya. Biasa sandal tanya merah masih. Tangan teman. Ano lalu itu pernah sandal ngajar nacai. Tidak ngirang. Jadi itu sembahyang apa kali? Ngirang tahu sih. Iya, rin batang kalenta Bapak Ibu. Iya. Nah karena ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Iya. Nasari ki kacalak susah salasat dari karinga ta'ala. Nasari ki musibah dari kata lasan dari karinga ta'ala kecuali orang yang menjaga dua hal dalam hidupnya. Iya. Nah jaga ini dua hal lalang kata lasan dari Noah. Apa yang pertama kata Allah? Hablu minallah. Bajiki hubungan ta mereka ringallahu subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Iya, akidah harus diperbaiki. Iya. Dijagai tepat dari batang kalenta jamaah sekali. Kan kadang-kadang ane sipakan rupa tawa lebih na percaya junikannya sandro daripada karinga ta'ala. Iya, ini banyak yang terjadi Bapak Ibu. As-sambayang kiki gaukan, tetapi kadang-kadang kita lebih yakin yang namanya dukun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mine pandra kini kan sambayang. Minimal 17 kali kan kita ucapkan Bapak Ibu berulang-ulang itu di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tetapi ternyata kita tidak amalkan seperti ini. Iya, tidak diamalkan. Ini hati-hati Pak, akidah harus diperbaiki. Iya, tepat tak. Karena inilah yang akan menolong kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Karena apa yang dominan, jahai ini gaukan kata lasan linota, itulah yang tergambar, itulah yang terekam ketika kita menghadapi sakaratul maut. Makanya Bapak Ibu punah cini kita madan, dengan tunita tutup matanya. Mila asing itu punah sakaratul maut atau madan. Karena kenapa? Pada saat seperti itu, Allah itu memvideokan si kuntu
panggau kantar kata lasantar lino nakana anna limana patian lelei napa cini kan kikaringa ta'ala ketika sakaratul maut anne bawana pati kana-kana anne matana pati cini-ciniki anne tolinna pati langeri iya anne bangkena nangit japa walang pasalah iya na video kang ngasing kikaringa ta'ala bapak ibu lampeng nga tinan ng tamari masigi ka tapi sandal gimana boy Maji puna sandal puna cilingan na sombor masigi tapi siapa mi cilingan ri masigi tapi apa katanya tau pantaran yang sombe cilingan tandrin nih ji tinana jenis sing kaninahay iya allo riboko pinapanicini ka nikahaji pengen cilingan iya allo riboko pinapacili ka nga sige karinga ta'ala Bapak iya kalau kita tidak percaya buka surah Yasin ayat 65 al-yawma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah anne bawaya cara bicara rilino. Tapi ketika kita menghadap kehadirat Allah Pak di hadapannya di pengadilan Allah anne bawaya ni gembogi. Iya, ni lengin tidak nak kulit cerita. Apa yang berbicara pada saat pengadilan Allah semua panca indera yang ada di dalam tubuh kita. Tangan akan bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Anne limaya tina na balle-balle allo ribokona karenga ta'ala. Bicara jujur. Iya. Pun nakasalang ki gaukan, panggaukan salah ki gaukan, maka cerita jujur kira allo ribokona karenga ta'ala. Bawata, iya, matata, telingata, semua anggota tubuh akan bersaksi dengan sejujur-jujurnya di hadapan Allah. Maka manfaatkan hidup yang terlalu sebentar ini Bapak Ibu. Tidak bisa lo duduk di talasa. Iya. Tidak ada di antara kita Bapak Ibu yang mau hidup sampai 150 tahun. Iya. Pun nasi bilang 50 tahun umur tak kira-kira tengah mari tanjat tabudi. Iya. Nah kadang-kadang napa mesti bilang ngan tahun nak tanjak kura-kura lagi. Coba ya. Iya. Nah, coba bi, iya. Napa mi 70 tahun nak tanjak apa nih? Coba. Coba. Makanya Bapak Ibu berbahagia ki. Penandasara kalau buang umur keringatalan dari Rino Bapak Ibu. Iya. Berbahagia. Nah karena nak bita sungguh berbahagia di antara umatku. Kusare kalau buang umur, tetapi umurnya itu dia gunakan untuk dekat kepada Allah. Karena itu sebagian kadang-kadang disare kalau buang umur, tambah tampoy. Masa masalah-masalah segini ini sifat-sifat lain gitu tidak jadi kita dulu. Iya, jarine almarhum Bapak Ibu Nikma Dembau nah kini asik kini bangia. Iya, itu kan yang namanya roh itu Pak tena mati. Iya, yang mati itu jasad batan tubuh tak ia mina dikuburkan aneh. Iya, kalau roh sudah tidak ada nyawa dari dalam batan tubuh tak nami ia mina ni kana jenazah kamatung batang ngunti Pak. Iya, ia mina dikubur kapun natina dikubur ki botto ki. Iya, roh itu selalu hidup di hadapan Allah. At-talla sakir Allah ribukuna karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya ini malam almarhumah Nikma Dembau na cini asing ki. Oh niat jiburat nengko member-member langir cara mata sia.
Nia ji tetanggaku, nia asa ji tetanggaku ampe balaku hadir rita siaku kodo. Nia asa ji bija-bijaanku kodong hadir rita siaku. Nah kini asing kini bangnya Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa melihat langsung Ibu almarhumah. Iya. Makanya Bapak Ibu memang ujian yang paling terberat itu ujian kematian, Pak. Iya. Kenapa dikatakan itu kematian ujian terberat? Karena dialah yang memisahkan kita apa yang kita cintai dalam kehidupan dunia. Iya. Makanya sekali-kali Bapak Ibu, kata Nabi, kafa bil mauti wa izan. Jadikan kematian itu sebagai guru yang berharga buat kita. Jadikan kematian itu sebagai nasihat yang berharga buat kita. Rongallo 2 hari yang lalu, ibundaku nikma dembau diantar ke alam kubur. Mungkin besok atau lusa saya yang akan lagi diantar. Akan menjunikan kematian Bapak Ibu hanya sekedar bergiliran buat kita. Iya. Hanya sekedar antri buat kita. Iya. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Nabi. Lari kimai kok. Kematian pasti akan mendatangi kamu. Kematian adalah ibarat sebuah pintu dan tidak ada yang bisa tidak melewati pintu tersebut. Iya, pasti nilaloi Bapak Ibu. Iya. Makanya kata Nabi, umatku yang paling cerdas, umatku nikane cara dek ketika dia banyak diingatkan dengan kematian dan banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian tersebut. Mana kontak-kontak lah jagi ridinua Bapak Ibu, tena balatta. Iya. Tetapi ambani kimari kareng Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia kita daripada orang yang tinggal di istana, di rumah yang mewah Bapak Ibu. Tetapi tena nambani mari kareng taala. Iya. Apalah artinya di garasita ada mobil Pajero? Apalah artinya rumah besar megah seperti istana, tetapi rumah itu kita jadikan hanya sebagai apa Bapak Ibu? Iya, sebagai hiasan, sebagai hawa nafsu dalam kehidupan dunia. Tidak bangga, titipan jamaah sekalian. Dikarenanya titipan Bapak Ibu, suatu ketika kita akan mempertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Iya. Makanya ma'asyiral jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, kalau kita mau mulia dalam kehidupan dunia, anak-anak kita mau bahagia itu umatku dalam kehidupan dunia dan mulia dalam kehidupan akhirat, Nabi memberikan resep kepada kita. Apa resepnya kata Nabi? Igetanin hamsan kabla hamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama kata Nabi? Sababaka kabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Kadang-kadang kan ini yang biasa dijadikan alasan dengan Ustaz tua-tua buat sigede napa mesambayan ridurun minallah Ustaz. Iya. Padahal anjonikana yang mate Bapak Ibu bukan miliknya orang tua. Tetapi ternyata lebih banyak yang muda dipanggil duluan daripada orang tua. Iya. Jangan terlalu bangga dengan usia yang masih kita miliki zaman sekarang. Nampak 20 tahun umurku Ustaz. Darahku masih segar Ustaz. Tua-tua pasti kede nampak toba kak Ustaz. Iya. Kira-kira kira-kira kita yakin Bapak Ibu. Aku lagi kita lasamu kok. Tidak ada yang bisa menjamin di antara kita yang hadir pada malam hari ini yang bisa hidup lagi sampai pagi hari. Tidak ada Pak. Tidak ada jaminan buat kita. Memanfaatkan umur itu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Nah karena Nabi kita, para ulama menjelaskan umur itu seperti gas dalam sebuah tabung. Terkadang terus menerus kita memakainya, ternyata gas di dalam tabung itu sudah habis. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jangan terlalu bangga dengan usia muda. Yang kedua kata Nabi, wasihatika qabla sakamika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Iya.
kadang-kadang pun nagarim lagi nampa magi rotoba waktu nu sehat kimai ko. Iya, makanya orang yang beriman Bapak Ibu cerdas di dalam menjalani kehidupan. Ketika diberikan jasmaninya sehat, rohaninya sehat, kedua-duanya dia memanfaatkan untuk senantiasa dekat ambani mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Yang ketiga kata Nabi, waginaka qabla fakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Iya. Yang keempat, waparaga kakabla suklika, manfaatkan waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Ini hari Bapak Ibu nasarin jadi hidayah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasarin jadi kesempatan untuk bertobat. Nasarin jadi talasa relinoa, itu kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Investasi dalam kehidupan dunia, Allah agama tidak melarang kita. Iya, mencari kenikmatan dalam kehidupan dunia, agama tidak melarang kita. Tetapi jangan sampai dunia kita, iya, dunia kita sukses, tetapi akhirat tak menderita. Iya, imali dunyaka ka'annaka ta'izu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah kamu untuk kehidupan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Tetapi beribadahlah kamu untuk kehidupan akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Iya. Makanya Padullah kebetulan Ibu almarhum tena anak Bapak Ibu deh. Tena. Oh, sarbatang ki. Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Biasa jadi meri nurumin Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kupala asing kidi meri beja-bejaanku, tetangga-tetangga aku bani-banian dari Masigi kah. Iya. Jangan lebih nikmat itu tidur daripada azan dikumandangkan di waktu subuh Bapak Ibu. Makanya ada itu kalimat azan di subuh itu, as-salatu khairum minan naum. Iya, nah karena Nabi kita anjo sambayanga lebih istimewa, lebih mulai daripada tinroa. Iya. Iya. Jadi almarhumah Padullah atau Bainenta yang dia tunggu Pak di dalam kubur itu bukan lagi berupa makanan yang ada dalam kehidupan dunia. Iya. Tetapi saya rajin aparan almarhumah Pak Doangan tadi. Iya. Tapi biasa untuk sebagian burat nih ya. Punna ita punna mate Bainena ita tongi bunti. Kamu bisa kata Tapi kata suka rahasia na tahu ba? Suka rahasia. Iya. Jadi yang ditunggu ini almarhumah Bapak Ibu, baik tetangga keluarga-keluarga terdekatnya. Iya. Apakah ada kemanakannya yang hadir pada malam hari ini? Iya. Hanya 4 yang dia tunggu. Iya, doa 4 ini. Ya Allah, ampuni dosanya almarhumah. Iya. Terima amal ibadahnya almarhumah. Lapangkan alam kuburnya almarhumah. Maafkan segala kesalahannya ya Allah. Ini saja yang dia minta Pak. Yang dia tunggu ini almarhumah di alam kubur. Dia marahi.
Iya. Makanya sungguh berbahagia kita Bapak Ibu kalau kita melahirkan anak. Iya. Nia anak nila suka, kemudian anak yang kita lahirkan itu anak yang soleh dan soleha. Karuan rupan tua anak, nia anak soleh, nia anak salah. Iya. Iya, nia anak annabah, nia anak panrasu-rasu. Iya. Ikat tema mistel kinjo sumpah nga jodan nila suka. Iya, tahu-tahuan mistel ki. Iya. Makanya bangun ketoladanan Pak dalam rumah tangga Kak. Iya. Rajin kisambayan. Iya. Jangan kita mendiamkan diri. Nagana bisiapa mikusuro sate lampas sambayan. Jangan kita seperti itu jamaah sekalian. Iya. Seorang ibu, seorang ayah yang baik senantiasa mengulang-ulang yang namanya perbuatan yang baik. Jadilah tauladan dalam rumah tangga kita. Anjari cara membajik ki, mari anak nila suka nggak Bapak Ibu. Iya. Nyaman nanti pun dia tahu-tahu rajin asambain rumah sigi kan. Kemudian anaknya juga dia bawa ke masjid. Makanya saya itu Bapak Ibu tidak pernah marah kalau ada anak-anak ribut di masjid. Tidak boleh balarro. Iya, karena kenapa? Bunda nia anak cak di rajingi je mari masiga entu pahala lompo mari tau tuana. Iya. Iya jina salah bunda nia tau tua lari-lari di masigi kah? Iya. Nia tau tua gigi di masigi kah? Pun anak-anak gigi di masigi kah? Anak-anak lari-lari di masigi kah? Tidak jangan ngapa dunianya itu anak-anak. Nak kelibatunnya jahat di Pak. Biasa enggo-enggo di masigi kah riol. Kok tunggu jadi jahat. Iya, iya. Jadi jangan Pak. Biasakan itu, ajarkan anak itu cinta dengan masjid sejak kecil. Iya. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu pernah umroh atau haji, saya itu saksikan Pak di Masjid Nabawi di Madinah, termasuk di Masjidil Haram di Mekah. Kadang-kadang antum muruna anak-anak ibu-ibu Arab kah, baru 2-3 bulan dia sudah masukkan itu ke jilbab besarnya, kemudian dia antar ke masjid. Iya. Makanya jangan heran kalau kita umroh ke tanah suci, asal bayar 5 waktu di Masjid Nabawi di Madinah, atau salat 5 waktu di Masjidil Haram di Mekah, kadang-kadang kita mendengar suara tangisan anak kecil. Biasa gelangir tengar. Nah, siapa yang sudah haji di sini sudah umroh? Biasa gelangir kaman coba di. Iya. Itu karena ada kebiasaannya itu ibu-ibunya orang Arab, kadang-kadang masih merah itu bayinya Bapak Ibu, naira memari masigi. Bandingkan dengan kita ibu-ibunya orang Indonesia. Puna nampak mi 4 bulan, 5 bulan, kira-kira anak sekarang pertama-tama kerang kemai Bu. Nakana mari molni pa Ustaz. Mari MP Ustaz. Iya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kata ulama, kalau kita awali itu langkah pertama keluar dari rumah, kemudian kita bawa ke tempat-tempat seperti itu, jangan harap kalau anak kita itu tidak pandras-rasu. Iya. Makanya agama mengajarkan ketika anak sudah diakikah pada hari ke-7-nya, rumah yang pertama-tama didatangi ketika keluar dari rumahnya adalah masjid. Nirang meri masigi kan. Iya. Kemudian didoakan oleh orang-orang yang ada di masjid. Karena tahu remasigan itu sekali lagi Bapak Ibu tidak ada orang salah. Saing tahu baji antu remasigi kan. Saing tahu baji. Insya Allah. Iya. Ma'asirul jamaah rahmakumullah. Iya. Ajarkan anak Bapak Ibu cinta sejak kecil yang namanya masjid. Iya. Sungguh berbahagia Bapak Ibu kalau kita melahirkan anak-anak seperti ini. Iya. Ini yang akan jadi bidadari sorga nanti di hari kemudian. Inilah yang akan mendoakan kedua orang tua yang melahirkannya Bapak Ibu. Iya. Beruntunglah kita kalau kita punya keturunan dan kita ajarkan sejak kecil untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanyaman nanti pun nia anak, nia cucu, tena muni sure mari masiga batu kale-kale. Iya. Enaknya kalau begitu Bapak Ibu. Ma'asirul jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sekali lagi ini malam kehadiran tidak ada lain kita mendoakan secara khusus
almarhumah Nikma Dembau. Semoga alam kuburnya dijadikan raudatul fil jannah, taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal kebaikan yang dilakukan almarhum ketika hidupnya bisa menjadikan alam kuburnya terang, bisa menjadikan alam kuburnya dingin, bisa menjadikan alam kuburnya luas seperti apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunianya, jemaah sekalian. Nah, mungkin jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia. Akhirnya, tidak usah saya terlalu panjang Bapak Ibu, tiap hari kita mendengarkan ceramah, kita buka YouTube, kita buka TikTok, iya, kan jo HP kita Bapak Ibu, kita mau apakah mau digunakan dengan baik atau sebaliknya kita salah gunakan, kata mami. Iya, karena semua dalam HP itu ada pelajaran buat kita untuk mengarungi perjalanan hidup dan kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah Nikma Dembau diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ruh almarhumah Nikma Dembau. Al-Fatihah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah ya Allah. Rahmati dia ya Allah, kasihani dia ya Allah, maafkan segala kesalahannya ya Allah, muliakan tempat tinggalnya ya Allah, luaskan alam kuburnya ya Allah, jauhkan almarhumah dari segala fitnah kuburmu, jauhkan almarhumah ya Allah dari segala siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini hamba yang senantiasa istiqamah menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan kepada-Mu ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Jadikan segala amal perbuatannya ya Allah sebagai investasi dan tabungan menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan seluruh keluarga-keluarga yang ditinggalkan ibu almarhumah keluarga yang sabar, keluarga yang menerima segala ketentuan takdir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun musibah yang menimpa kita dalam kehidupan dunia, termasuk kematian, kalimat yang terbaik, kalimat yang paling terindah yang kita ucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini adalah milik-Mu ya Allah, yang namanya milik suatu saat akan Engkau memanggilnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah jamaah sekalian, kalau ada kata-kata saya Bapak Ibu yang menyinggung perasaan jamaah, maka yakinkan itu kesalahan saya sendiri. Tetapi kalau ada kebenaran yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini dan bisa kita amalkan dalam perjalanan kehidupan kita, maka yakinkan semua itu kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah takziah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Nasir. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Demikian tadi ceramah yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan hikmah, bisa menjadikan pelajaran dan motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan keimanan kita dan juga menjaga
silaturahmi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, malah kita menutup acara takziah pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.